Kembali lagi bersama channel kita semua. Jika Anda suka, jangan lupa komen, like dan subscribe, share juga bila Anda berkenan. Selamat membaca dan mendengarkan. Perintah Kaisar Naga, Bab 3650-3652. Di wilayah bagian mana kamu sekarang? Dev bertanya dengan rasa ingin tahu. Saya tidak tahu, orang tua itu menggelengkan kepalanya. Kalau begitu, kamu pasti tahu namamu, kan? Dev terus bertanya. Aku tidak tahu, orang tua itu masih menggelengkan kepalanya. Lalu apalagi yang kamu ketahui tentang dirimu? Aku tidak ingat apa-apa, aku hanya tahu aku harus keluar dari sini. Kata orang tua itu. Karena kamu tidak tahu apa-apa, maka aku tidak bisa membantumu. Mengapa kamu menjebakku dalam formasi sihir ini? Dev tidak mengerti mengapa lelaki tua itu menjebak dirinya dalam formasi sihir. Hanya Dev yang bisa melihat formasi sihir yang tersembunyi di dalam teknik tersebut, dan itu sengaja dilakukan oleh lelaki tua itu. Tentu saja karena tubuhmu. Tubuhmu sangat menarik bagiku. Mungkin aku bisa keluar dari sini dengan merasukimu. Setelah lelaki tua itu selesai berbicara, dia memandang Dev dengan rakus. Kalau kamu bilang kamu ingin merasukiku, maka kamu merasukiku. Aku tidak akan menyetujuinya. Manfaat apa yang bisa aku peroleh dengan membantumu pergi dari sini? Dev tahu bahwa meskipun identitas lelaki tua ini tidak diketahui, dia pasti iblis besar yang ditekan di sini dari surga. Mungkin Anda bisa mendapat manfaat dari orang ini. Manfaat. Orang tua itu tertegun dan berkata dengan sedikit marah, apakah kamu tawar-menawar denganku? Aku tidak memohon padamu, meskipun aku hanya memiliki sisa jiwa yang tersisa dan masih terikat oleh belenggu, jika aku ingin memasuki tubuhmu dan mengendalikannya, itu sangat mudah bagiku. Benarkah? Dev mendengus dingin, tidak percaya sama sekali. Suara mendesing. Begitu Dev selesai berbicara, lelaki tua itu berubah menjadi kabut hitam dalam sekejap, dan kemudian dengan cepat memasuki lautan kesadaran Dev. Kesadaran Dev tidak lepas, tetapi lelaki tua itu memasuki lautan kesadaran Dev dengan mudah, yang menunjukkan bahwa dia memang kuat. Hahaha, dasar anak kecil yang bodoh, merupakan kehormatan tertinggi bagimu jika tubuhmu bisa dipinjam olehku. Setelah lelaki tua itu memasuki lautan kesadaran Dev, dia tertawa terbahak-bahak. Kamu benar-benar mendapat banyak masalah. Aku berjanji akan membawamu keluar, tapi setelah kamu keluar, kamu harus segera keluar dari tubuhku. Dev berkata pada orang tua itu. Berhentilah bermimpi. Butuh ribuan tahun bagiku untuk menunggu seorang sepertimu yang memiliki tubuh kuat yang mampu menahan sisa jiwaku. Bagaimana aku bisa rela pergi? Aku ingin menggunakan tubuhmu untuk berlatih lagi dan mendapatkan kembali ingatanku yang hilang. Orang tua itu menunjukkan ekspresi ganas saat ini. Dev sama sekali tidak terkejut ketika mendengar perkataan lelaki tua itu. Bagaimanapun, lelaki tua itu hanyalah sisa jiwa dan masih terikat oleh belenggu. Jika dia keluar dari gua, bahkan di dunia surga dan manusia, akan sulit bagi sisa jiwanya untuk bertahan hidup. Kamu ingin merebut tubuhku hanya dengan sisa jiwamu ini. Bukankah mimpimu terlalu indah? Setelah Dev selesai berbicara, sinar cahaya keemasan tiba-tiba muncul di lautan kesadaran. Ketika lelaki tua itu melihat ini, dia tidak bisa menahan cibiran, dan tubuhnya memancarkan aura biru muda. Aura ini membungkus tubuh lelaki tua itu dan menghalangi cahaya keemasan. Lautan kesadaran Dev langsung menjadi medan perang. Kedua kekuatan itu terus-menerus bertabrakan, membuat Dev mengerutkan kening dan merasa seperti sedang kesakitan. Untungnya, Yakub membentuk kembali tubuhnya dan meninggalkan lautan kesadaran Dev. Jika tidak, tabrakan aura yang mengerikan ini pasti akan merobek sisa jiwa Yakub menjadi berkeping-keping. Wah, semakin kuat kesadaranmu, semakin aku menyukainya. Sepertinya penantianku selama ribuan tahun tidak sia-sia. Menghadapi serangan cahaya keemasan yang luar biasa dari laut kesadaran Dev, lelaki tua itu tertawa. Dev mencoba yang terbaik, dan lautan kesadaran yang luas terus melonjak, tetapi dia tidak dapat menyakiti orang tua itu. Anda harus tahu bahwa lelaki tua ini hanyalah sisa jiwa, atau sisa jiwa yang terikat oleh belenggu, dia sebenarnya memiliki kekuatan kesadaran dewa yang begitu besar sehingga serangan lautan kesadaran Dev tidak dapat berbuat apa-apa. Orang tua itu tertawa, dan aura biru muda di tubuhnya mulai mengembang, secara bertahap menenggelamkan cahaya keemasan di lautan kesadaran Dev. Mata Dev berangsur-angsur kehilangan kilaunya, dan seluruh tubuhnya mulai dikendalikan oleh lelaki tua itu. Melihat lautan kesadaran Dev akan ditempati oleh lelaki tua itu, tiba-tiba terjadi ledakan.
Cahaya terang muncul dari lautan kesadaran Dev, langsung mengalahkan aura biru muda lelaki tua itu. Orang tua itu diliputi oleh cahaya, matanya penuh ketakutan. Ini, apa ini? Orang tua itu melihat cahaya di depannya dengan kaget. Ketika cahayanya perlahan memudar, lelaki tua itu menemukan ada sebuah buku di antara buku-buku Dev, dengan 4 karakter emas di atasnya, kode emas Luo besar. Ini, bagaimana ini mungkin? Kenapa ada buku surgawi di lautan kesadaranmu? Orang tua itu tiba-tiba panik. Meskipun dia kehilangan ingatannya, dia sangat familiar dengan cahaya yang memancar dari kode emas Luo besar, itu adalah kekuatan yang hanya ada di surga. Dev melihat lelaki tua itu takut dengan kode emas Luo besar, jadi dia mengendalikan kesadarannya untuk perlahan membuka kode emas Daluo. Saat kode emas Luo besar dibuka, sinar cahaya menyinari orang tua itu. Orang tua itu berseru, dan kemudian kekuatan di tubuhnya menghilang seketika, dan seluruh tubuhnya meringkuk menjadi bola. Jangan bunuh aku tidak berani merebut tubuhmu lagi. Orang tua itu mulai memohon belas kasihan. Sisa jiwanya ini telah berjuang untuk bertahan hidup selama ribuan tahun, hanya agar suatu hari dia bisa melihat cahaya lagi. Namun dia tidak menyangka hari ini, dia akhirnya menemukan tubuh yang dapat menggendong jiwanya, namun dia malah menemui masalah. Dia tidak pernah membayangkan bahwa akan ada buku surgawi di lautan kesadaran seorang biksu muda di alam kesengsaraan transendensi. Ketika Dev melihat lelaki tua itu ketakutan, dia menutup kode emas Luo besar, cahaya keemasan menghilang, dan lelaki tua itu menghela nafas panjang. Siapa kamu, kawan? Mengapa ada buku surgawi di lautan kesadaranmu? Orang tua itu bertanya dengan tidak percaya. Kamu bahkan tidak tahu siapa aku dan kamu berani merebut tubuhku. Bukankah kamu sedikit ceroboh? Kata Dev. Aku memang agak sembrono. Tidak masuk akal bagimu untuk memiliki tubuh yang begitu kuat tapi hanya menjadi biksu di alam kesengsaraan transendensi. Sayang sekali aku kehilangan sebagian besar ingatanku, kalau tidak aku pasti akan tahu siapa kamu. Aku dalam masalah hari ini, tapi terima kasih atas kebaikanmu karena tidak membunuhku. Aku pasti akan membalasmu ketika aku bisa melihat cahaya lagi. Setelah lelaki tua itu selesai berbicara, dia akan meninggalkan lautan kesadaran Dev. Tapi seperti yang dipikirkan lelaki tua itu, lautan kesadaran Dev meledak dengan cahaya keemasan lagi. Cahaya ini secara langsung memblokir sisa jiwa lelaki tua itu, membuatnya mustahil untuk pergi. Apa yang akan kamu lakukan? Orang tua itu bertanya dengan panik. Apakah kamu tidak ingin meninggalkan gua yang rusak ini? Aku bisa membawamu keluar untuk melihat dunia luar, tapi kamu hanya bisa tinggal di lautan kesadaranku. Mungkin aku punya cara untuk membantumu memulihkan ingatanmu. Saat ingatanmu pulih, kamu harus melakukan sesuatu untukku sebelum aku bisa melepaskanmu. Dev tidak berniat membiarkan lelaki tua itu pergi. Bagaimanapun, orang ini datang dari surga. Meskipun dia telah kehilangan ingatannya, dia mengetahui beberapa hal yang tidak akan pernah diketahui oleh orang-orang di dunia surga dan manusia. Kamu benar-benar akan membawaku pergi? Orang tua itu bertanya dengan heran. Tentu saja, aku berbeda denganmu. Aku pria yang selalu menepati janji. Dev berkata dengan dingin. Hal ini membuat lelaki tua itu terlihat sangat malu hingga dia berhenti berbicara. Tuan Chen, Tuan Chen. Tiba-tiba, suara Yakub terdengar di telinga Dev. Dev kesurupan untuk beberapa saat, dan kemudian dia melihat Yakub di sebelahnya, dan masih ada keterampilan yang diukir di dinding batu. Giovanni dan Yara menggunakan batu-batu di dalam gua untuk membangun makam bagi saudara-saudara mereka yang telah mati. Bahkan di dalam gua, mereka tidak ingin kakak laki-laki mereka mati di sini. Dev memperhatikan gua itu kembali ke tampilan aslinya, sedikit mengernyit dan berkata, Yakub, apakah aku baru saja meninggalkan gua? Tidak, Tuan Chen berdiri di sini tanpa bergerak. Saya merasa sedikit aneh, jadi saya berteriak 2 kali. Kata Yakub. Apakah itu semua hanya ilusi? Dev mengerutkan kening, dan kemudian kesadarannya langsung tenggelam ke dalam lautan kesadaran. Ketika dia melihat lelaki tua itu, dia menyadari bahwa itu bukanlah ilusi sama sekali. Tuan Chen, apa yang Anda maksud dengan halusinasi? Saya baru saja berlatih di dinding batu. Saya merasa latihan ini sangat istimewa. Beberapa tempat sepertinya tidak masuk akal sama sekali. Saya ingin tahu apakah Tuan Chen bisa menjelaskan itu padaku. Yakub meminta nasihat Dev. Pertama-tama, cetak teknik latihan ini, dan saya akan menjelaskannya kepada Anda nanti. Dev meminta Yakub untuk mencetak teknik keterampilan itu ke dinding batu.
Kemudian dia melihat ke arah Yara dan Giovanni yang sedang menumpuk kuburan untuk kakak laki-laki mereka, dan berkata kepada mereka, orang tidak dapat dibangkitkan setelah kematian. Karena mereka sudah mati, tidak ada gunanya menumpuk kuburan. Lebih baik untuk membakarnya untuk mencegah tubuhnya menjadi makanan binatang buas. Setelah mendengar kata-kata Dev, Giovanni dan Yara berhenti. Jika lusinan murid Sekte Jiwa Iblis menumpuk kuburan batu, itu akan memakan waktu lama. Kedua orang itu tidak berbicara, sementara Dev menembakkan semburan api dan membakar mayat murid Sekte Jiwa Iblis. Bahkan tubuh Charsen dibakar oleh Dev, daripada membusuk sedikit, lebih baik terbakar api. Setelah melakukan semua ini, Yakub juga mencetak keterampilan di sekitar dinding batu. Dev hendak membawa mereka keluar dari gua penelan iblis. Tapi ketika Dev dan yang lainnya melangkah keluar dari gua penelan iblis, seluruh gua penelan iblis tiba-tiba runtuh. Dalam sekejap, gua penelan iblis tenggelam dan menghilang tanpa jejak. Melihat gua penelan iblis yang runtuh, Yara dan yang lainnya semuanya bingung. Tuan Chen, apakah Anda menemukan sesuatu di gua penelan iblis? Selain latihan di dinding batu, sepertinya tidak ada harta karun lain. Yakub bertanya pada Dev. Ini perjalanan yang berharga. Dev tersenyum tipis. Dia telah memperoleh sisa jiwa lelaki tua itu, yang lebih baik dari harta lainnya. Akan lebih baik lagi jika lelaki tua itu bisa mendapatkan kembali ingatannya. Dev membawa Yakub dan yang lainnya kembali ke Sekte Jiwa Iblis. Di sepanjang jalan, Yara akrab dengan Yakub dan mencium satu sama lain, membuat Giovanni cemas dan cemburu. Kembali ke Sekte Jiwa Iblis, Dev segera menemukan Master Sekte Jiang. Dia berharap Master Sekte Jiang dapat membantu lelaki tua itu mendapatkan kembali ingatannya. Hal lainnya adalah apakah Master Sekte Jiang dapat melepaskan belenggu pada sisa jiwa lelaki tua itu. Bagaimanapun, penelitian Master Sekte Jiang tentang jiwa jauh lebih tinggi daripada Dev. Tuan Chen, saya dengar Anda mendapat banyak manfaat dari perjalanan Anda ke gua penelan iblis. Master Sekte Jiang memandang Dev dan bertanya. Tidak ada manfaat, hanya beberapa teknik di dinding batu, yang tidak ada artinya bagiku. Dev tersenyum tipis. Teknik konsentrasi hatinya sendiri jauh lebih kuat dari teknik lainnya, jadi Dev tidak memedulikan teknik di gua penelan iblis. Namun, Dev mengubah topik pembicaraan dan berkata, meskipun saya tidak mendapatkan harta apapun, perjalanan ini tidak sia-sia. Melihat senyuman Dev, Master Sekte Jiang juga tersenyum tipis dan berkata, Tuan Chen, apakah Anda berbicara tentang sisa jiwa yang tiba-tiba muncul di lautan kesadaran Anda? Dev tercengang dan menatap Master Sekte Jiang dengan heran. Dia tidak mengikuti Master Sekte Jiang untuk berbicara tentang jiwa yang tersisa, tetapi dia tidak berharap untuk terlihat jelas. Benar saja, penelitian Master Sekte Jiang tentang jiwa telah mencapai tingkat tertinggi. Dev tersenyum canggung dan berkata, Master Sekte Jiang, sejujurnya, saya memang menyelamatkan sisa jiwa di gua penelan iblis, dan sekarang dia berada di lautan kesadaran saya. Tuan Chen, karena gua penelan iblis begitu kuat, sisa jiwa di dalamnya pasti bukan orang biasa. Aku ingin tahu sisa jiwa Raja Iblis yang mana. Melihat Dev mengakuinya, Master Sekte Jiang bertanya dengan rasa ingin tahu. Saya juga tidak tahu. Jiwa yang tersisa ini telah kehilangan ingatannya dan bahkan tidak tahu siapa dirinya. Jadi saya ingin meminta Master Sekte Jiang untuk mengambil tindakan guna melihat apakah Anda dapat membantu jiwa yang tersisa ini mendapatkan kembali ingatannya. Selama ingatannya pulih, kita mungkin bisa belajar banyak hal yang belum pernah kita dengar dari sisa jiwa ini. Dev ingin Master Sekte Jiang memulihkan ingatan sisa jiwa lelaki tua itu. Bersambung.